Halo, perkenalkan kami dari kelompok Mantap, kelas TI 4 pagi A. Saya Lydia Stefani Lumban Raja dengan NIM 243303611238. Dan kedua teman Saya Yohana Pitupulo dengan NIM 243303611228. Saya Jessica Natasha Simatupang dengan NIM 243303611256. di video ini kami akan menjelaskan sistem penggajian karyawan, yaitu sebuah aplikasi mobile yang dibuat untuk membantu mengelola data karyawan, departemen, dan proses penggajian dalam sebuah perusahaan. Aplikasi ini kami bangun menggunakan Flutter sebagai framework utama, yang dimana dengan arsitektur blok atau business logic component. Arsitektur ini kami pilih karena memisahkan logik bisnis dan tampilan UI sehingga kode menjadi lebih terstruktur, mudah di-maintain, dan mudah untuk dikembangkan lebih lanjut. Untuk sisi back-end, aplikasi ini terintegrasi dengan API yang dibangun menggunakan Django REST Framework. Jadi semua data yang ditampilkan di aplikasi ini bersumber dari server, bukan data statis. Dari sisi data, ada 3 model utama dalam aplikasi ini. Pertama, departemen yang menyimpan data unit atau divisi dalam perusahaan. Yang kedua, karyawan yang menyimpan data pribadi dan kepegawaian di mana setiap karyawan terhubung ke satu departemen relasi foreign lewat relasi foreign key. Dan yang ketiga, penggajian yang menyimpan data gaji karyawan di mana setiap karyawan dan yang ketiga, penggajian yang menyimpan data gaji karyawan di mana setiap data penggajian ini mengacu langsung ke data karyawan yang bersangkutan. Nah, untuk penjelasan lebih detail mengenai struktur kode dan bagaimana alur data ini bekerja akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Yohana. Terima kasih. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana struktur kode dan alur kerja dari aplikasi ini. Kalau kita lihat di struktur folder project, ada beberapa folder utama. Yang pertama folder blok, di dalamnya ada subfolder untuk masing-masing modul, yaitu karyawan dan penggajian. Setiap modul ini punya 3 file penting. Ada event, state, dan yang terakhir adalah blok itu sendiri. File event berisi aksi-aksi yang bisa dilakukan user, misalnya menambah, mengubah, atau menghapus data. File state berisi kondisi-kondisi yang mungkin terjadi, seperti loading saat data sedang diambil, sukses kalau berhasil, dan error kalau terjadi kesalahan. Kemudian ada folder models, yang mendefinisikan struktur data seperti karyawan, departemen, dan pengkajian, lengkap dengan relasinya. Dan yang terakhir folder repositories, yang bertugas sebagai jembatan antara aplikasi dengan API backend. Jadi semua request HTTP seperti get, post, put, dan delete dilakukan di layer ini. Sekarang alur kerjanya seperti ini. Saat user melakukan sebuah aksi di UI, misalnya menekan tombol tambah data karyawan, maka sebuah event akan dikirim ke blok. Blok ini kemudian memanggil repository untuk melakukan request ke API. Sambil menunggu respon dari server, blok akan mengemit state loading supaya user tahu bahwa data sedang diproses. Setelah respon diterima, blok akan mengecek apakah request berhasil atau tidak. Lalu mengemit state success berhasil atau tidak. Lalu mengemit state success dengan data terbaru atau state error kalau terjadi kegagalan. State inilah yang kemudian ditangkap oleh UI menggunakan block builder atau block listener, sehingga tampilan otomatis berubah sesuai kondisi datanya. Dengan alur seperti ini, tampilan dan logik bisnis benar-benar terpisah, sehingga kalau ada perubahan di salah satu bagian, tidak akan mempengaruhi bagian yang lain secara langsung. Berikut demo dari aplikasi yang telah kami buat. Sebelumnya kami sudah menjalankan pelataran terlebih dahulu. Berikut adalah tampilan UI-nya.
dalam tampilan sistem informasi pengajian ini terdapat sebuah ringkasan di mana jumlah departemen yang sudah kita tambahkan. Kemudian ada jumlah karyawan dan total gaji yang telah kita bayarkan. Dalam menunya itu kita bisa menambahkan data departemennya. Yang pertama itu kita bisa menambah departemennya di sini. Semisalnya kita menambah departemen logistik. Kemudian kita bisa menaruh lokasinya di sini. Dan bisa disimpan. Kemudian di sini kita bisa mengedit gedung dan departemennya juga. Setelah itu di sini kita bisa menambah data karyawan. Kita mengetik namanya di sini. Kemudian jabatannya pada departemennya. Dan kemudian notifnya di sini karyawan berhasil ditambahkan. Dan terakhir itu di sini kita bisa dapat melihat data penggajiannya. Dan bisa diedit juga. Nah, sekian dari hasil penjelasan mengenai perbaikan untuk nilai pemrograman multiplatform kami. Terima kasih dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye.